Apa kalian pernah melakukan percobaan ilmiah dan penasaran bagaimana jika kalian melakukannya secara besar? Aku pernah. Namaku Bill, dan kupilih percobaan ilmiah sehari-hari dan melakukannya secara besar. Ini Science Max, percobaan skala besar. Science Max! 3, 2, 1. Kita sangat di bawah tekanan pada episode Science Max kali ini. Menekan gas hingga padat adalah cara kita bisa melakukan ini dan ini. Dan ke tahap lebih kecil ini. Tolong aku diremukkan dengan tekanan ini. Tekanan hari ini di Science Max, eksperimen skala besar. Phil dalam kendali misi, masuklah kendali misi. Ini kendali misi, Phil. Aku mendengarmu sangat jelas. Aku akan... Oh, salam. Salam penggemar sains. Selamat datang di Science Max, eksperimen skala besar. Namaku Phil Milcordic dan hari ini kita akan merakit roket tenaga udara. Terlalu sulit katamu? Mustahil, itu mudah. Ini bukan ilmiah roket. Hei, ini ilmiah roket. Keren! Ini yang kau butuhkan. Kau butuh satu botol dan tutup gabus. Pastikan tutup gabusnya pas dengan botolnya. Lalu, kau perlu pompa angin. Karena kau tidak bisa membuat roket tenaga udara tanpa udara. Dan pada pompa angin ini, kau perlu jarum pompa, alat yang khusus yang kau pakai untuk memompa bola basket atau bola voli atau semacamnya. Yang akan kau lakukan adalah tekan jarumnya menembus tutup gabus. Kau mungkin perlu bantu orang dewasa dorong hingga menembus sisi lainnya. Dan pastikan bisa menutup dengan rapat botolnya. Sekarang kau siap meluncurkan roket dengan tekanan udara. Tapi pertama, mari lakukan hal lainnya. Ambil tutup gabus dan letakkan di tripod peluncur. Kau bisa buat ini dari pensil atau apapun selama itu bisa berdiri tegak dan kokoh. Lalu, tentu saja, kau ingin hias botolmu agar terlihat seperti roket. Ini roketku. Cukup bagus bukan? Pasang tutup gabus pada botol seperti sebelumnya. Seperti itu, lalu masukkan jarumnya di bawah. Yang akan kita lakukan adalah memompa botolnya dengan tekanan udara. Lalu ini akan meluncur. Baiklah, ini dia. Kau tahu roket bukan sesuatu yang boleh kau lakukan di dalam ruangan. Ayo. Hei, ini seharusnya lapangan. Apa yang... kenapa kita di sana? Masuk ke sepatuku. Oh, ini akan bagus. Nah, jangan lupa lakukan ini bersama orang dewasa dan jangan lupa kacamata pengaman. Dirikan roketnya di area besar terbuka dan pastikan itu jauh darimu. Lalu, yang kau lakukan adalah memompa pompanya. Dan itu memasukkan udara ke roket yang akan mendorong airnya, yang akan mendorong tutup gabusnya. Hingga akhirnya... Maka, jadilah penggemar sains dan buatlah desain roketmu sendiri. Cobalah berbagai takaran air, berbagai sayap, bahkan berbagai ukuran botol. Cobalah sendiri dan cari tahu jika kau bisa buat yang meluncur lebih tinggi dari buatanku. Bagaimana aku bisa masuk seperti lewat sini? Apa kau ingin petunjuk tahap demi tahap cara merakit roket tenaga udaramu sendiri? Jangan khawatir, semua yang kau perlukan ada di situs kami. Baiklah, kini waktu untuk memaksimalkan roket tenaga udara kita. Ada Adam di sini. Hai Adam, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, Adam dari Akademi Logika, dan kalian sekolah membicarakan ilmu ilmiah. Benar. Fantastis. Kalian bisa buat roket tenaga udara? Ya, tentu. Apakah seperti ini? Persis seperti itu. Oh, itu hebat. Jadi bagaimana kita memaksimalkan ini? Kita ingin tambahkan tekanan pada botol ini, mencoba membuatnya meluncur lebih tinggi. Tambah udara. Benar. Bagus. Apa yang kita lakukan? Nah, kita akan pakai ini. Kompresor udara. Benar, yang bekerja persis pompa sepeda, ya kan? Benar. Jadi kita harus tekan udaranya dari sini, melalui tabung ini ke bawah sini, dan keluar dari corong di sana. Dan kau akan pasang botol di atasnya. Dan corongnya ke dalam botol seperti itu. Ya, agar ini tetap tegap, jadi kita akan pakai jari-jari kecil ini, yang akan berfungsi hingga kita ingin melepaskannya. Jadi kita menjaganya tetap tegap. Oh ya, lihat itu.
sangat kokoh. Tepat. Lalu apa? Bagaimana kita Kau meluncurkannya? akan ambil kabel ini dan ke tempat yang berjarak jauh. Lalu kita akan menariknya. Lalu kita akan menariknya. Kau ingin mulai dengan yang mana? Kupikir kita harus pakai yang ini. Baiklah, bagus. Kini kita masukkan airnya. Ya, benar? kau harus masukkan Kenapa airnya. kita pakai air? Jadi, air berfungsi sebagai pendorong roketnya ke udara. Tekanan udara di sini akan menembakkan air ke belakang. Dan airnya akan mendorong roketnya dan meluncurkannya. Itu untuk memberi dorongan tambahan. Bagaimana aku memasangnya tanpa menumpahkan airnya? Ya, tempatkan persis di sini. Lakukan dengan Ya, cepat. ya, lakukan sangat cepat. Itu dia. Ini ya. dia. Lalu Kunci rapat. kunci rapat. Belum ada tekanan udara Belum. di selangnya, benar kan? Pertama, Ya, benar. Belum. kita harus tarik kabel peluncurnya. Kompresor udara sudah berisi tekanan udara, ini siap diluncurkan. Ya, ini siap meluncur. Kita hanya perlu sambungkan selangnya. Ada yang kuperhatikan ini agak bersalju. Menurutmu itu alasan kita harus berhenti? Kupikir tidak. Tidak, percobaan harus berlangsung. Pelindung wajah diturunkan. Sambungkan selang. Saat kita sambungkan selang udara, tekanan dari kompresor mengalir dan masuk ke dalam botol. Kau bisa lihat gelembung udaranya masuk. Gelembung itu membawa lebih banyak udara ke dalam botol, menambah tekanannya. Kita mulai. 3, 2, 1. Wuhuu! Hebat! Roket satu lagi. Ayo kita lakukan lagi. Meluncur dalam 3, 2, 1. Keren. Sukses. Sukses. Bagus. Jadi botol lebih kecil bekerja dengan sangat baik. Bagaimana kita membuatnya lebih besar? Aku tahu. Ujung corong lebih besar? Botol yang lebih besar. Oh, botol lebih besar. Ya tentu saja, itu mudah. Bagaimana dengan botol air kosong yang kita punya ini? Mungkin bisa kecuali mulut botolnya terlalu besar. Itu tidak akan sesuai untuk peluncur kita. Oh iya. Jadi apa yang harus kita pakai? Botol soda 2 liter mungkin lebih baik karena ukurannya sama. Oh, itu benar. Botol soda 2 liter punya mulut yang sama dengan botol-botol kecil ini. Tepat sekali. Itu hebat. Baiklah, mari kita buat beberapa roket dari botol soda 2 liter. Luar biasa. Tekanan terjadi saat kau menekan sesuatu atau memadatkannya. Benda padat tidak dapat dipadatkan dengan baik. Akan kudemonstrasikan. Padat? Apakah memadat? Tidak, baiklah. Benda cair juga tidak begitu baik dipadatkan. Kau bisa demonstrasikan ini sendiri dengan ambil botol air plastik dan mengisinya sampai mulut botol dan letakkan tutupnya lalu peras. Kau akan temukan kau tidak bisa memeras botolnya terlalu banyak. Tapi jika kau kosongkan setengah airnya, tidak, jangan tuang ke lantai. Lalu pasang kembali tutup botolnya dan coba memerasnya. Kau akan temukan bahwa kau bisa lebih memerasnya. Itu karena gas lebih mudah ditekan dibanding benda padat atau cair. Ini yang terjadi. Anggaplah ini wadah. Ya, wadah apapun dan magnet ini adalah molekul udara. Aku akan masukkan magnetnya di kutub yang sama agar mereka saling menolak dan ingin menjaga jarak tertentu seperti molekul udara. Itu dia, wadah dengan tekanan gas normal. Kini perhatikan yang terjadi saat kutambahkan molekul gas. Mereka mulai saling menekan dan jika kutambah lagi, jumlah jarak di antaranya semakin berkurang dan berkurang. Tekanan di dalam wadah ini sangat padat. Molekul-molekul ini sangat ingin keluar melalui atas wadah, tapi tidak bisa karena aku menahannya. Jika kau ambil sesuatu seperti penghisap ini lalu kutekan lebih keras, kini mereka sangat bertekanan tinggi. Mereka ingin keluar, tapi tidak bisa karena aku menahannya. Kini perhatikan yang terjadi saat aku melepasnya. Semuanya keluar lewat atas dan wadahnya telah kembali pada tekanan gas normal. Itu yang terjadi saat kita masukkan gas dalam wadah seperti ini. Wadah-wadah ini yang menahan gas terkompresi terbuat dari besi padat karena kau perlu sesuatu yang sangat kuat atau ini mungkin meledak jika kau memasukkan terlalu banyak tekanan gas ke dalamnya. Itu sebabnya ini hanya diisi oleh para profesional yang tahu persis berapa banyak tekanan yang bisa ditampung. Itulah kekuatan tekanan. Roket tenaga udara kita bekerja cukup baik, tapi selalu ada tempat untuk memaksimalkannya. Untuk bisa melakukannya, kita perlu memahami cara kerjanya. Pertama, kita isi hampir setengah botol dengan air, lalu kita tambahkan udara pada botolnya. Tekanan udara terbentuk dan udara menekan airnya. Roket meluncur saat kita menarik katupnya yang menghalangi bukaan botolnya. Saat itu terjadi, udara menekan airnya. Airnya lah yang memberikan dorongannya, jadi air sangatlah penting.
Begitu seluruh airnya habis, udara keluar dan botol kembali pada tekanan udara normal. Tapi pada saat itu botolnya tinggi di langit. Kini rencananya adalah memakai botol 2 liter alih-alih botol air biasa untuk mencari tahu jika itu bekerja lebih baik. Hahaha, kini kami sudah membuat lebih banyak roket dari botol 2 liter dan akan kuisi yang ini dengan air dan kita akan meluncurkannya lagi dan lihat apa yang terjadi. Idenya adalah ini akan bekerja lebih baik karena mereka memiliki lebih banyak volume dan lebih banyak volume berarti kita memiliki peluang memasukkan lebih banyak tekanan udara. Tentu sulit diketahui hingga kau mencobanya. Tapi alasan lain ini mungkin bekerja lebih baik adalah botol 2 liter biasanya berisi minuman bersoda yang berarti mereka sudah dibuat untuk sedikit lebih kuat dibanding botol air biasa karena mereka harus menampung karbonasi yang seperti tekanan udara. Mengerti? Siap meluncur. Baiklah, ini dia. Kau siap, Adam? Ya. Baiklah, pasang pelindung ledakan, menekan. 3, 2, 1. Wow. Kita bawa satu lagi. Dan 3, 2, 1. Wow. Ini adalah roket desain pahlawan super yang sangat aku sukai. Baiklah Adam, itu bekerja sangat baik. Tapi sebelum kita luncurkan yang satu ini, bagaimana kita bisa membuatnya lebih besar, lebih baik, dan lebih mengagumkan? Tambahkan tekanan. Tambah tekanan, bagaimana caranya? Ya, kita meluncurkan pada sekitar 90 PSI. PSI, pound per inci persegi untuk tekanan, ya. benar? Jadi kita bisa tingkatkan. Kita bisa tingkatkan. Jadi bagaimana? Kini kita ada di 90, seberapa tinggi tangkinya meluncur? Bisa sekitar 120. 120 PSI. Ayo kita lihat yang terjadi. Baiklah, ayo lakukan. Kita mulai. 90, 110, 120. Harus kita luncurkan? Ayo luncurkan. Kita mulai. 3, 2, 1. Hebat. Sebenarnya itu bekerja bagus, hanya saja ada yang kurang di sini, tapi kupikir botolnya masih bagus. Ya. Jadi, botol 2 liter, tekanan penuh, kupikir kita masih bisa membuat sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih hebat. Bagaimana kalau kita pakai botol yang lebih besar? Kau tahu botol 5 liter yang kau lihat di pendingin air? Ya. Bisa kita gunakan. Tentu, kupikir kita bisa memakainya. Kita harus ubah ukuran mulut botolnya agar sesuai dengan peluncurnya. Ayo lakukan. Ayo. Tolong aku diremukkan oleh penekan ini. Seluruh berat ditekan pada tiap sentimeter persegi tubuhku. 103 kilopascal. Sebenarnya 1 kilo untuk tiap sentimeter persegi tubuhmu adalah tekanan yang sama yang kau dan aku alami sepanjang waktu setiap hari. Kita tidak merasakan karena kita terbiasa, tapi kedengarannya banyak, bukan? Memang benar. Inilah eksperimen yang bisa kau lakukan dengan botol plastik. Anggaplah pada suhu ruangan ada 10 juta molekul udara di sini, tapi tidak begitu penting banyaknya. Tapi anggaplah saja 10 juta pada suhu ruang normal. Apa yang terjadi jika kupanaskan udara di dalam botol ini? Ini air panas. Yang akan kulakukan adalah memanaskan udara di dalam botol ini karena molekul-molekul udaranya saat mereka semakin panas, bergerak lebih cepat dan perlu ruang lebih besar. Jadi 10 juta molekul udara mulai keluar dari mulut botol dan mengurangi jumlah molekul udara di dalamnya. Dan gini keluarkan botolnya dan menutupnya. Karena molekul udara dipanaskan dan dipercepat, mereka perlu ruang lebih besar. Kini molekulnya lebih sedikit dalam botol. Ada sekitar 4 juta molekul udara di dalam botol ini. Tapi semuanya molekul udara panas dan memiliki tekanan lebih tinggi. Dan jika kau tidak menyadari karena udara di luar sini tidak menghancurkan botolnya. Tapi lihat yang terjadi jika kudinginkan udara di dalam botol. Ini adalah air es. Yang terjadi sekarang adalah molekul-molekulnya melambat dan mereka perlu lebih sedikit ruang. Jadi, mereka perlu sedikit ruang dan mereka dihancurkan oleh tekanan dari luar botolnya. Haha, ini sudah hancur. Karena molekul udara yang lebih dingin tidak perlu ruang yang sama dengan molekul udara panas suhu udara ruang telah menghancurkan botolnya. Udara di dalamnya telah punya tekanan lebih rendah dari udara di luar. Cukup mengesankan, bahkan lebih mengesankan saat kita memaksimalkannya. Ini adalah drum besi. Yang kami lakukan adalah memasukkan air ke dalamnya lalu panaskan hingga mendidih, jadi tidak ada apapun kecuali udara panas di dalamnya. Ini tutup vakum udara yang kami pakai untuk menutup drumnya. Dan kini kita dinginkan drumnya. Hai driver, bantu aku. Siap,
1, 2, 3, angkat. Itu bagus. Kolamnya penuh es. Yang kita lakukan sekarang adalah mendinginkan drum besinya yang akan mendinginkan udara di dalamnya. Itu artinya nantinya udara di dalam drum besi akan bertekanan lebih rendah dibanding udara di luar drum besi. Karena drum besi ini bervolume jauh lebih besar dibanding botol soda 2 liter, perlu waktu jauh lebih lama hingga udara menjadi dingin. Hal lain yang untuk dipikirkan adalah itu sebuah drum besi. Aku bisa berdiri di atasnya tanpa membuatnya penyok. Tapi cukup pasti setelah beberapa menit. Wow, lihatlah. Drum ini hancur total. Rendahnya tekanan udara di dalam drum tidak cukup untuk menahan kekuatan tekanan udara normal yang kau dan aku jalani setiap hari. Tekanan udara di sekitar kita cukup untuk menghancurkan drum besi. Keren, bukan? Roket tenaga udara kami telah bekerja sangat baik, tapi kami masih ingin lebih jauh lagi. Karena botol 2 liter bekerja lebih baik dari botol air, kami ingin menambah ukurannya lagi, mungkin akan jadi lebih hebat. Jadi sekarang rencananya adalah mengganti botol 2 liter kami dengan galon pendingin air 20 liter dan menjadikannya sebuah roket. Karena corong peluncur yang menahan botol hingga kita siap meluncurkannya tidak akan cukup untuk mulut galon yang lebih besar ini, kami putuskan untuk gunakan tutup asli galonnya. Jika aku bautkan tutupnya, itu akan berfungsi seperti tutup gabus. Tekanan udara akan menekan airnya dan terus mendorong ke arah tutup hingga tutupnya mengalami kerusakan parah, yang merupakan cara luar biasa untuk mengatakan bahwa nantinya tutupnya akan hancur dan botolnya akan melesat ke langit. Galon pendingin air 20 liter isi dengan sedikit air. Ini tutup yang akan berfungsi seperti tutup gabusnya. Kita masukkan tekanan udara ke dalam sana, tutupnya tidak bisa menahannya lagi, meledak, dan benda itu terbang. Semoga. Mari cari tahu. Baiklah, itu terlihat bagus. Selesai. Mari lakukan. Beri tekanan. Oh. Tidak. Wah. Luar biasa. Bekerja cukup bagus. Itu berhasil. Aku penasaran apa itu aerodinamis? Tidak. Jadi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih hebat? Kita sudah pakai botol 2 liter yang bekerja sangat baik. Botol 2 liter yang Ya, terbaik, bukan? Begitu. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Jika kita menumpuknya tumpuk satu sama lain, itu Ya, akan berhasil. aku suka itu. Jadi letakkan Ya. semuanya sekaligus. Ya. Dengar, kubuatkan kau lebih baik. Kenapa kita tidak pakai 3 tumpuk? Luar biasa. Kita pakai 3 tumpuk, 3 peluncur, 3 kali dorongan. Kita akan membuat roket raksasa dari botol 2 liter. Ya, ide hebat. Tos, Kita mulai. molekul gas semakin jauh terpisah saat dihangatkan dan mendekat saat kau didinginkan. Jadi apa yang terjadi jika terus didinginkan? Mereka berubah jadi ini. Ini nitrogen cair. Nitrogen membentuk 78% udara yang kita hirup, tapi saat didinginkan hingga minus 198 derajat Celcius, itu berubah jadi cair. Saat ini mendidih karena suhu ruangan, nitrogen ingin jadi gas. Jadi nitrogen cair berubah jadi nitrogen gas dan seluruh ekstra molekul keluar melalui atas botol. Jadi apa yang terjadi jika aku pasang tutup botolnya? Sekarang nitrogen cair kembali jadi gas. Tapi karena tutup botol, gasnya tidak bisa kemana-mana. Jadi tekanannya akan terus meningkat dan meningkat hingga botol plastiknya tidak bisa menahannya lagi. Dan meledak seperti balon. Sains! Roket kami sudah dari yang kecil ke lebih besar hingga bahkan lebih besar. Kini rencananya adalah pakai 3 botol 2 liter dan menciptakan kolom mereka menjadi roket raksasa. Kami beri tekanan seperti yang sudah kita lakukan, tapi dengan lebih dorongan, itu mungkin bekerja jauh lebih baik. Bahkan jika tidak bekerja lebih baik, aku cukup semangat dengan rencana baru ini. Roket raksasa. Roket raksasa, kau siap? Aku siap. Baiklah, pelindung wajah dipasang, sambungkan selang, berikan tekanan,
tekanannya meningkat, mulai bergelembung, menggelembung, 100 psi. Baiklah, bersiap meluncur. 3, 2, 1. Wow. Wow. Luar biasa. Ya, ayo kita lihat. Ini dia, Rocket Science Max. Percobaan skala besar. Kerja yang bagus. Bagus, sangat bagus. Menurutku kita bisa luncurkan lagi? Ya, Ya, tampaknya ini perlu sedikit perbaikan. 1. Wow, yang kulakukan adalah memasang. Jangan masuk ke dalam botol. Aku merasa itu seperti ingin terus ke arahku. Kemudian wow, dan saat ada tekanan, yang itu sama sekali tidak bekerja dengan baik. Sains!